Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan mulai belajar bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah mencontohkan najis mukhafafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang kedua, mencontohkan najis mutawasito dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang ketiga, mencontohkan najis mughaladhah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Oke anak ibu semuanya, ini ibu akan bertanya, apa itu toharoh? Pengertian daripada toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang dapat menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas, keadaan yang tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitah. Yang ketiga, najis mughalazah. Kita bahas najis mukhafafah. Najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya atau mensucikannya sangat mudah anak-anak ibu. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang. Najis mutawasitoh ini terbagi dua, yaitu yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Yang najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan yang mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mencucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mencucikannya melalui beberapa tahap, yaitu sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya kita akan membahas yaitu macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu
keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemulan dari dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita ketahui hadas besar apabila melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, kelima nifas, dan keenam meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita sudah selesai untuk membahas semua bersih hidup jadi nyaman. Makanya anak ibu harus kamu bisa mencontohkan najis mukhafafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang kedua, bisa mencontohkan najis mutawasito dan dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang ketiga, mencontohkan najis mughalazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Sampai di sini pelajaran kita ya anak ibu semuanya. Mana tahu ada kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.